Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan pada malam hari ini, semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membawakan lagi satu kisah nyata ya, based on true story, tentang cerita yang cukup kita udah baca sebelum dan unik ya. Semoga bisa menghibur semua teman-teman di rumah, khususnya para pecinta atau para penikmat horor. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah berkenan hadir rutin di setiap harinya, di setiap jam 1 siang. Buat yang komen maupun yang tidak komen, kami ucapkan terima kasih. Karena Andalah, karena kalianlah kami tetap berkarya. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja sebelum kita masuk ke ceritanya, silakan yang belum subscribe bisa diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan jangan lupa matikan lampunya. Pasang headsetnya untuk menambah kesyahduan dalam mendengarkan kisah ini. Hilang. Kisah nyata ini adalah salah satu kisah yang terjadi di salah satu kota yang berada di Pulau Kalimantan. Nama dan tokohnya juga kami akan samarkan ya untuk kenyamanan bersama. Matahari memancarkan teriknya tanpa ampun pada siang hari itu. Panasnya seakan-akan hendak membakar setiap kepala yang nekat berjalan-jalan di bawah sinarnya. Adam adalah nama pemuda itu. Ia menepi sejenak dari perempatan lampu lalu lintas untuk sekedar berteduh di salah satu toko yang berada di dekat situ. Di sana ia pun terduduk dengan punggung tegak menyandar ke dinding lalu meluruskan tulang-tulang di kakinya. Ia menghela nafas panjang, keringatnya kala itu sudah membasahi kaos yang ia kenakan. Kemudian dengan selai handuk kecil ia sekak peluh keringat yang membanjiri keningnya. Mata Adam kala itu menerawang memperhatikan jalan raya tempat di mana ia biasa berjualan di situ. Roda-roda kendaraan yang berlalu lalang menghempaskan debu-debu tebal di sepanjang jalan. Asap kotor yang merusak udara berterbangan ke segala arah bercampur dengan hawa panas membuat Adam tak betah berlama-lama berada di sana. Tadi sewaktu ia sedang berjualan, ia pun sempat terbatuk ya beberapa kali gara-gara menghirup asap dan debu. Adam sangat ingin cepat-cepat pulang, rasanya ia memang sudah terlalu lelah untuk melanjutkan berjualan. Tapi koran asongannya masih tersisa setumpuk ya. Entah kenapa hari ini korannya sulit untuk laku. Dari 100 eksemplar yang ia bawa, setengahnya pun belum ada yang terjual. Namun untuk saat ini ia pun tidak bisa berhenti. Selain karena pendapatan yang hanya sedikit, ia juga takut kalau sampai diomeli oleh koordinatornya jika koran yang diretur jumlahnya terlalu banyak. Sekali lagi, Adam menghela nafas berat. Ia pun memilih untuk melanjutkan jualan korannya di sekitar 1 atau 2 jam ke depan, berusaha untuk melawan lelah dan ganasnya terik matahari pada siang hari itu, dan musim kemarau mulai memasuki puncaknya. Di malam harinya di kamar kosnya yang sangat sederhana, Adam tengah menghitung sejumlah uang. Totalnya tak begitu banyak, tapi cukup lah ya untuk modal pulang kampung di keesokan hari. Karena saat itu hampir menjelang Ramadan, rencananya Adam mau menghabiskan bulan puasa di kampungnya. Untuk sementara waktu, ia ingin libur dari rutinitas menjajakan koran yang sudah ditekuninya beberapa tahun ini. Sebenarnya ya, dia sudah sangat lelah dan jenuh. Namun layurannya seketika buyar ketika pintu kamar kala itu diketok oleh seseorang. Dengan agak tertatih, Adam pun melangkah hendak membukakan pintu. Kaki sebelah kanan yang cacat membuat ia kesulitan untuk berjalan dengan lancar. Tamunya yang datang kala itu adalah Karno. Ya, Karno ini adalah teman akrab Adam yang memang tinggalnya tak jauh dari tempat kosnya. Ia pun langsung nyelonong masuk sebelum Adam kala itu sempat menyapa. "Emang kamu jadi pulang kamu besok?" tanya Karno sambil duduk di atas kasur. "Ya, jadilah. Tapi mungkin aku akan lama di sana." "Adam." "Loh, kok gitu?
Terus jualan koran kamu bagaimana? Ucap Karno sambil mulai menyalakan rokok murahannya. Adam pun diam sebentar lalu menjawab dengan nada tak yakin. Mungkin sementara akan aku tinggalkan dulu. Terus terang, aku sudah capek jadi pengasong koran terus. Nah rencananya aku ini ingin mencari kerjaan lain di kampung nanti. Kalau sudah dapat ya berarti aku nggak akan balik lagi ke sini. Karena saat itu hendak berbicara lagi, tapi Adam pun keburu menimpali. Udahlah nggak usah dibahas lagi. Ngomong-ngomong, kamu mau apa datang ke sini? Karno pun cengengesan. Kan katanya kamu mau ngajak aku makan nasi goreng di depan gang, ucapnya. Wah, lupa aku sumpah, sahut Adam sambil menepok jidatnya sendiri. Ya sudah, kau tunggu di luar, aku mau ganti baju dulu. Sip, tapi motor biar aku yang bawa ya. Mana kuncinya? Sekalian mau dipanasin. Pinta Karno. Diraihlah kunci motor yang diserahkan Adam dan tak lama kemudian keduanya berboncengan menaiki motor menikmati suasana malam hari itu. 3 hari telah berlalu. Di pos jaganya seorang satpam yang biasa dipanggil dengan nama Pak Malik tengah menahan kantuk yang menyerang. Entah sudah berapa kali mulutnya menguap dengan lebar. Wajar ia mengantuk karena saat itu memang sudah hampir pukul 2 dini hari. Tapi walaupun begitu, ia pun tetap tak diperkenankan untuk tidur pada saat jam kerja. Suasana area luar gedung percetakan koran tersebut memanglah selalu sepi. Kalau saja ada teman jaga, mungkin ia tak akan mengantuk seperti sekarang ini. Angin yang berhembus dari kipas yang tergantung di dinding pos semakin membuat Pak Malik tak kuasa menahan ngantuk. Sedikit demi sedikit ia mulai terpejam dan hampir saja terlelap. Pak, seseorang tiba-tiba terdengar memanggilnya. Pak Malik pun membuka matanya lalu terkejut ketika melihat Adam sedang berdiri di hadapannya. Ah, kaget. Rupanya engkau, Dam. Bikin jantungan aja kau rutuknya. Mana nongol tiba-tiba lagi. Sejak kapan kau berdiri di situ? Adam tak menjawab, tatapannya seperti kosong. Kau kesini mau ngapain? Tanya Malik sekali lagi. Mau ngambil koran, Pak. Jawab Adam dengan nada datar. Pak Malik pun melongo. Yang benar. Adam mengangguk lemah. Masa kau nggak inget sih? Jam segini ya koran belum ada lah. Belum selesai dicetak. Jadinya masih lama, terang Pak Malik. Sementara Adam terlihat murung. Bukan katanya kau kemarin pulang kampung? Kok cepat amat udah balik aja? Bawa oleh-oleh nggak nih? Gue Pak Malik. Tapi saat itu Adam tidak mau menjawab. Ia tetap diam mematung lalu kedua lengannya merapat ke tubuh. Ia menggigil seperti keinginan padahal udara malam itu terasa gerah. Pak Malik pun jadi heran dengan tingkah pemuda tersebut yang dilihatnya agak berbeda lah ya dari biasanya. Dia bisa mengetahui karena hampir semua pekerja di percetakan tersebut mengenal Adam dengan baik, termasuk Pak Malik sendiri. Adam kala itu masih gemetar. Kenapa kau, Adam? Sakit ya? Kok pucat amat muka kamu kulihat? Kata Pak Malik khawatir. Dingin, Pak. Dingin, jawab Adam lirih. Udah, masuk sini ke dalam pos. Kubuatkan kau kopi susu biar hangat, bujuk Pak Malik. Setelah menyalakan dispenser yang berada di dalam pos, Pak Malik pun lalu keluar untuk menemui Adam lagi. Namun, si pemuda itu sudah tidak berada lagi di situ. Pak Malik pun memeriksa area sekitaran pos jaganya, mencoba mencari Adam yang mungkin masih berada di sekitar situ. Kemana sih itu anak ya? Kok cepet banget ngilangnya? Gumam Pak Malik yang merasa bingung. Apa dia langsung ke dalam percetakan? Duganya. Namun, setelah dia pun mencari sampai ke sana, ia tetap juga tak menemukan Adam di tempat tersebut. Para pekerja juga tak ada yang melihat Adam. Ya nggak mungkin juga dia ke sini, Pak. Dia kan lagi di kampungnya. Jelas salah satu operator percetakan. Pak Malik kala itu mulai bingung. Masa sih? Padahal barusan tadi aku ngobrol sama dia di pos depan. Semua yang berada di situ pun bertanya-tanya mengenai kejadian tersebut. Dan hal yang sama kembali lagi terjadi berulang-ulang kali selama beberapa hari ke depan. Baik petugas satpam maupun karyawan di percetakan koran tersebut mengaku pernah melihat kemunculan Adam yang seharusnya saat itu sedang berada di kampungnya. Ada juga sih sebagian yang berspekulasi bahwa Adam telah pulang dari kampung dan memang sudah berada di kos-kosannya. Namun saat disambangi, ia tidak lagi berada di tempat. Bahkan dihubungi lewat telepon pun ponselnya sudah tidak aktif. Kali ini rekan-rekannya mulai cemas. Kemunculannya yang selalu hadir secara misterius membuat
Semua merasa khawatir jika terjadi sesuatu pada diri Adam. Hingga 10 hari kemudian, seorang lelaki parubaya mendatangi gedung percetakan tersebut. Kebetulan saat itu pemalik lah yang bertugas menjaga di sana. Tamu itu memperkenalkan diri sebagai ayahnya Adam yang juga tengah mencari keberadaan anaknya tersebut. Jadi menurut keterangan ayahnya, Adam ini sama sekali tak pernah sampai ke rumah. Memang sehari sebelum ia pulang, Adam sempat menelpon. Namun ditunggu-tunggu, pemuda itu pun tidak juga tiba. Saat itu ponselnya langsung nonaktif, sehingga keluarganya pun sulit untuk menghubungi Adam. Nah, dengan sabar, Pak Malik pun mencoba menenangkan ayah Adam kala itu. Dari bukti, seringnya Adam terlihat, saat itu Pak Malik mengasumsikan bahwa Adam ini memang tak pernah kemana-mana. Ia bahkan berani menjamin bahwa Adam saat ini pastilah masih berada di kos-kosannya. Mungkin karena alasan tertentu ia memilih bersembunyi dan hanya sesekali keluar jika ada keperluan yang mendesak. Lalu singkat cerita, Pak Malik pun kemudian menemani ayah Adam mencari anaknya di kos-kosan tersebut. Nah, di sanalah mereka bertemu dengan Karno. Dia juga terkejut begitu mengetahui bahwa sobat karibnya itu tidak pernah sampai ke rumah. Padahal sepengetahuannya, Adam telah berangkat ke kampungnya sejak 10 hari yang lalu. Dilihat dari kamar yang selalu terkunci, serta sepeda motornya yang tak berada di tempat mengindikasikan bahwa Adam tak pernah kembali ke kos tersebut. Aneh. Anehnya beberapa penghuni kos pun mengatakan bahwa mereka pernah melihat Adam berada di tempat itu walau kemunculannya hanya sekilas saja. Terkadang dari dalam kamarnya pun terdengar seolah ada aktivitas seseorang di sana. Entah apa yang sebenarnya menimpa Adam hingga ia hilang, namun masih bisa muncul dan membuat bingung banyak orang. Tak ada satupun yang bisa menjawab. Hingga pada hari ke-13 semenjak Adam menghilang, terjadilah sesuatu peristiwa yang mengejutkan banyak pihak. Sore itu ada seorang pemburu burung liar yang sedang memasuki kawasan hutan kecil yang terletak di batas kabupaten. Lama ia berjalan hingga pada satu titik indera penciumannya mengendus aroma busuk yang sangat-sangat menyengat. Rasa penasarannya membuat ia menyusuri wilayah tersebut. Ia mulai mengikuti asal bau itu sampai ketika ia melihat ada sesuatu yang terlihat teronggok di antara semak belukar. Nah, begitu si pemburu memeriksanya, nyaris saja ia pingsan kala itu. Di depan matanya kala itu tergeletak sesosok jasad manusia yang kondisinya sudah membusuk. Lalat-lalat bertebangan mengerumuni mayat tersebut dan di sekujur tubuhnya yang membengkak, sejumlah belatung menempel menggerogoti kulit luar. Jelas, mayat itu telah berada lama di sana. Penemuan tersebut cukup menggegerkan publik pada saat itu. Namun satu hal yang disayangkan, kondisi jasad yang rusak serta tanpa adanya identitas yang bisa dikenali mengakibatkan pihak berwajib sedikit kesulitan untuk mengidentifikasi siapakah mayat tersebut. Mereka akhirnya mencari dan mendata setiap orang yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Nah, keluarga Adam yang mulai was-was akhirnya ikut mencoba mencocokkan mayat tersebut. Dan hasilnya membuat mereka semua menjerit histeris. Jasad tak dikenal tersebut adalah Adam yang selama ini menghilang. Hasil visum menjelaskan bahwa penyebab kematian Adam secara terperinci yakni bahwa ia telah mati dibunuh oleh semacam begal atau perampok yang hendak merampas barang bawaannya. Hal ini dibuktikan dengan hilangnya dompet dan ponsel serta sepeda motor yang ia kendarai pada lokasi kejadian. Dan kemudian setelah dibunuh, si pelaku pun menyembunyikan jasad Adam untuk menutupi jejaknya. Dan tanpa membuang waktu, polisi pun lalu bergerak cepat dan dalam waktu yang relatif singkat, pihak kepolisian pun berhasil meringkus si pelaku yang tak lain dan tak bukan adalah teman dekat Adam sendiri yang sudah ditraktir nasi goreng tadi, yaitu siapa? Karno. Oh my God. Jadi motif membunuh Adam ini si Karno ini karena hendak merampas barang berharga milik temannya tersebut. Persis seperti yang sudah diperkirakan oleh pihak yang berwajib. Nah, diketahui juga bahwa Karno ini telah merencanakan pembunuhan tersebut bertepatan dengan waktunya Adam akan pulang ke kampungnya.
Ponsel yang diambil saat itu dari Adam pun dijual dengan harga yang sangat murah. Nah, setelah menggasak isinya, ia musnahkanlah dompet Adam beserta kartu identitasnya, sedangkan sepeda motor ia gadaikan ke salah satu kenalan yang berada di luar kabupaten. Uang hasil kejahatan itu pun juga sudah dihabiskan untuk mabuk-mabukan dan judi serta biaya makan sehari-hari karena Karno ini adalah seorang pengangguran yang sangat berat. Banyak yang tak menyangka jika Karno akan setega itu pada temannya sendiri, apalagi ternyata setelah diketahui selama ini ia hanya berpura-pura tak mengetahui hilangnya Adam. Akhirnya Karno pun dijatuhi hukuman berat yang sesuai dengan perbuatannya. Kasusnya memang sudah selesai, namun masih meninggalkan sesak dan pilu, terutama pada pihak keluarga Adam yang tak pernah akan mengira jika pemuda itu akan pergi dengan sedemikian rupa. Mereka mengatakan bahwa sosok mirip Adam ini kerap kali menampakkan dirinya di rumah. Kadangkala pada malam-malam tertentu mereka juga mendengar suara seseorang menangis yang diduga sebagai tangisan Adam. Nah, kematian yang tak lazim inilah disinyalir sebagai penyebab arwahnya menjadi penasaran hingga bergentayangan di dunia. Nah, sementara di percetakan tempat Adam biasa mengambil koran semasa hidupnya dulu, konon sosoknya juga sering terlihat muncul di sana. Nah, saat ini percetakan koran tersebut memang telah lama tutup karena bangkrut, namun sosok Adam masih tak mengaturi tempat tersebut. Matanya menatap jauh ke depan dengan pandangan yang kosong. Lalu ia menangis, meratapi akhir hidupnya yang sangat tragis. Ya, itu dia tadi ceritanya. Ini lebih ke arah pilu ya. Sedih. Adam, seorang loper koran, seorang penjajah koran yang, mohon maaf ya, ada keterbatasan di kakinya. Tega-teganya si Karno ini menghabisi nyawanya hanya untuk mendapatkan ponsel, sepeda motor, dan uang di dalam dompet. Dan ia menyembunyikan ini. Ini kisah nyata ya. Jadi semoga Adam tenang ya di alam sana dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Dan untuk Karno, Anda harus mempertanggungjawabkan perbuatan Anda ya. Dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan apabila memang dirasa tidak ada hikmah yang bisa diambil, silakan buang semua yang buruk-buruknya. Semoga bisa menginspirasi kita dan pastinya semoga bisa menghibur teman-teman khususnya para pecinta dan penikmat horor. Dan buat yang punya pendapat lain silakan bisa ditulis di kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol jempol atau tombol like-nya. Buat yang belum subscribe silakan bisa diklik tombol merahnya dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan yang punya cerita bisa nanti kirim ke WA atau Telegram atau apapun itu, nomor telepon ada di deskripsi channel atau bisa kirim ke email buat yang nggak mau ya nomor teleponnya diketahui. Nanti kita akan bawakan di sini maupun di Extreme Movie. Jadi Lelaki Sejati dan Extreme Movie ini berkesinambungan. Sekali lagi di akhir kata saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dalam pembawaan kisahnya tadi. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilon di Lelaki Sejati Channel. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.